Ya, pada asalnya orang berkorban itu dengan uangnya sendiri. Dia tidak rida kalau seandainya ada orang ikut serta di dalam hewan korbannya. Maka panitia itu harus izin ya dengan orang ini. Maka kalau dia membelikan lebih dari itu tidak boleh kecuali dengan izin. Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah ibadah kurban. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, yang mana pada bulan Dzulhijjah tersebut ada sebuah syariat yang sangat agung, yaitu syariat al-udhiyah, yaitu kita berkorban dengan menyembelih seekor binatang ternak. Udhiyah atau berkorban dikatakan oleh para ulama, pengertiannya adalah seseorang menyembelih binatang ternak pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu artinya adalah kita menyembelih binatang ternak yang disembelih di waktu hari raya dan hari-hari tasyrik. Oleh karenanya, kata para ulama, kenapa dinamakan udhiyah? Dinamakan udhiyah karena disembelihnya di waktu duha. Disembelihnya di waktu duha. Karena ketika kita sholat Id, itu ketika masuk waktu sholat duha. Maka disebut udhiyah karena disembelih di waktu duha. Dari inilah diambil nama udhiyah. Berdasarkan ini, para ulama mengatakan kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban di luar waktu ini atau sebelum waktu hari raya, maka hewan kurbannya dianggap dia tidak berkorban. Dianggap itu hanya sembelihan biasa. Contoh misalnya, ada orang menyembelih hewan kurbannya pada malam hari raya. Maka kita katakan, apakah sah sembelihan kurbannya? Tidak. Itu adalah sembelihan hewan biasa. Atau seseorang misalnya menyembelih hewan kurbannya setelah tanggal 14 misalnya. Karena panitia masjid keuyuhan mencari sapi, ya. Kemudian ya pada tanggal 9 ya ada orang berkorban 5 ikong tuhuk, masjid mencari di mana orang berjual sapi. Di waktu-waktu detik-detik terakhir. Cari sana kemari dapat. Ya dari bisukan tengah malam hanya dapat kuyuhan Sidin. Pas sekalinya Sidin teguring sampai 3 hari. Ya.
3 hari bangunnya di tanggal 13 sore malam masuk maghrib, ya. Jadi saking keuyuhannya. Taib, dia menyembelih saat itu. Ya, setelah terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Maka sembelihannya tidak dianggap. Itu adalah sembelihan biasa. Walaupun ada udzur syar'i. Baik itu ada udzur syar'i, tidak ada udzur syar'i, maka itu dianggap sembelihan biasa. Terus gimana Ustaz? Terus sebaliknya seperti apa? Sebaiknya adalah seseorang kalau dia kurbannya ya sudah lewat, maka dia menyembelih saja, tetapi tidak dianggap dia ibadah korban, anggap ibadah biasa. Kemudian dari pengertian itu, para ulama mengatakan bahwasanya hewan kurban ini mulai disembelih itu ketika kita selesai melaksanakan salat Id di suatu tempat atau di suatu kota. Tidak mengharuskan di tempat yang sama kita berkorban itu harus selesai baru boleh disembelih. Contoh misalnya, saya berkorban di masjid, misalnya di Masjid Syarifah Salihah, ya anggaplah. Tetapi saya sholat Idnya di sini, khatib Idnya di sini. Kebetulan saya khutbah Id misalnya di sini. Sedangkan saya berkorbannya di Masjid Syarifah Salihah. Kemudian, ya hewan kurban saya sudah disembelih di sana. Karena di sini lama sholatnya. Di sini belum selesai sholat. Tapi hewan kurban saya di sana sudah disembelih. Apakah sah demikian kurban saya tersebut sedangkan saya belum selesai sholat? Maka jawabannya sah. Karena yang dimaksudkan di sini adalah di mana saja kalau sudah selesai sholat maka boleh dilaksanakan penyembelihan. Tidak mesti di tempat orang yang sholat, yang berkorban tersebut harus selesai dulu, tidak mesti. Di mana saja, di tempat mana saja kalau sudah selesai di satu kota tersebut, maka boleh dilaksanakan penyembelihan. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum berkorban ini? Hukum berkorban ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ada 2 pendapat, ya. Saya tidak ingin panjang lebar tentang 2 pendapat ini. Pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini adalah berkorban ini hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Apa dalilnya? Adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhalat al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhi, fala yamus bin sya'rihi wa basharihi syai'a." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, jika telah masuk 10 awal bulan Zulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil sesuatu dari rambutnya dan dari tubuhnya, sesuatu apapun juga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengaitkan sembelihan tersebut dengan kalimat wa arada ahadukum. Wa arada, jika hendak. Maka kata hendak biasanya di dalam ilmu usul fiqh tidak menunjukkan sebuah kewajiban, tapi menunjukkan bahwasanya sebuah sunnah yang ditekankan. Maka berkorban ini adalah sebuah sunnah yang sangat ditekankan. Maka rugi besar orang itu tidak berkorban. Kenapa? Karena korban ini merupakan ibadah yang sangat agung, ya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tauhid dengan kurban ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Maka sembelihan ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, orang kalau terbiasa suka menyembelih, beribadah kepada Allah dalam bentuk sembelihan, maka dia mendapatkan keimanan yang luar biasa di dalam hatinya. Maka orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu mereka berlomba-lomba menyembelih, mengajukan, tetapi salah sembelihan mereka. Mereka ajukan kepada berhala-berhala, mereka sembahkan kepada patung-patung, tidak disembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu sembelihan itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara mereka salah di dalam penyembelihan.
Maka rugi besar seorang muslim kalau dia diluaskan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, dia tidak melakukan ibadah kurban. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini disunnahkan, ditekankan bagi orang yang memiliki keluasan harta. Terus bagaimana Ustadz? Apakah disunnahkan pula kalau seandainya orang tersebut berkurban dengan cara berhutang? Ada orang kadang berkurban dia dengan cara berhutang. Dia tidak memiliki uang yang cukup. Apakah boleh atau dianjurkan dia berhutang untuk berkorban? Maka jawabannya adalah kalau seandainya utang tersebut bisa dia bayar, ya artinya dia mudah untuk membayarnya, maka tidak mengapa. Dianjurkan orang semacam ini berkorban. Tapi kalau seandainya orang tersebut tidak tahu bisa tidak membayar atau kesusahan dia untuk membayar utang tersebut, kalau dia berutang ketika berkorban, maka dianjurkan dia tidak berkorban. Ya, karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Sama di dalam hal ini, kalau antum punya tanggungan utang, ya, maka apakah mendahulukan berkorban atau membayari utang? Contoh misalnya, ada ya kita punya tanggungan utang misalnya di sekolahan, di SD Imam Syafi'i misalnya. Sidin bisa utang kada berbayar anaknya setahunan misalnya. Taib, hendak berkorban. Mana mendahulukan bayar SPP anakkah atau dia berkorban? Taib, mana yang didahulukan? Maka didahulukan bayar hutang. Kenapa? Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Atau anak masuk sekolah belum bayar uang pangkal misalnya. Diterima di sekolah tertentu belum bayar uang pangkal. Uang pangkalnya mahal. Ya, dan terutang kita. Dan ini merupakan kebutuhan pokok anak-anak untuk diberikan pendidikan. Taib. Mana yang didahulukan? Ustadz, kalau saya berkorban, maka kemungkinan besar saya susah ini bayar uang pangkal. Kalau saya bayar uang pangkal, saya tidak mungkin untuk bisa berkorban. Dia memilih di antara dua pilihan. Maka bayar utang didahulukan. Seseorang ya yang wajib itu harus dia dahulukan daripada perkara sunnah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban ini ya disuruh kita ya menyembelih hewan kurban ini adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis ya dari hadis Jabir bahwasanya binatang ternak yang dimaksudkan di sini adalah onta, sapi dan kambing. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqarah kulli sab'atin minna fi badanatin. Muttafaqun alaih. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk ishtirak, ikut serta di dalam onta dan sapi, bahwasanya setiap onta dan sapi itu bisa tujuh jiwa. Ya, bisa tujuh jiwa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan ini, para ulama mengatakan hewan ternak itu cuma 3 yang dijadikan boleh dikorbankan. Onta, sapi, dan kambing. Maka kata para ulama tidak boleh seseorang berkorban selain dari 3 ini. Kecuali jenis dari 3 ini. Misalnya sapi dengan jenisnya, kerbau, ya, ayam, dan yang lainnya. Ya. Kemudian kambing, domba, dan semisalnya, maka itu boleh. Kemudian Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya ada 3 jenis hewan yang dikorbankan. Mana yang lebih utama dari 3 jenis hewan ini? Ontakah, sapikah, ataukah kambing? Jumhur ulama melihat bahwasanya yang paling utama korban itu adalah dengan seekor onta. Kemudian yang kedua adalah berkorban dengan seekor sapi. Dan yang ketiga adalah berkorban dengan seekor kambing. Kemudian yang keempat adalah seseorang ikut serta di dalam sapi dan unta. Maka ini para ulama menggolongkan 4 ya afdaliyah atau tingkatan. Mereka mengambil hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW
Ya, disebutkan dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Man ightasala yaumil jum'ah," barang siapa mandi pada hari Jumat, summa raha, kemudian dia pergi, ya, di waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor unta. Wa man raha fis sa'atis saniyah, dan barang siapa pergi di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seolah-olah dia berkorban dengan seekor sapi ketika dia pergi di waktu yang kedua. Wa man raha fis sa'atis sadisah faka'annama qarraba syatan, dan barang siapa yang pergi di waktu ketiga, seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing. Berdasarkan hadis ini, jumhur berdalil dengan hadis ini bahwasanya unta itu lebih utama daripada sapi, sapi itu lebih utama daripada kambing, dan kambing lebih utama daripada orang yang istirak ikut serta. Tetapi tentu saja ini sekali lagi juga dilihat juga dari sisi maslahat, ya. Dari sisi maslahat di suatu tempat. Kadang di suatu tempat seseorang berkorban dengan sapi itu lebih mudah, ya, diikutsertakan 7 orang karena bisa dibagikan dagingnya ke lebih banyak orang menerima. Tentu ini juga maslahat yang perlu ditimbangkan ketika seseorang itu berkorban. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi maka boleh seseorang itu berkorban pada seekor sapi, pada seekor unta itu 7 jiwa. Kemudian bolehkah di dalam 7 jiwa itu ada orang non muslim misalnya? Misalnya 6 orang muslim. Kebetulan kita di kantor. Kemudian teman kantor kita orang non muslim, orang kafir misalnya. Kemudian ikut serta di dalam berkorban pada seekor sapi. Sah tidak korbannya? Boleh tidak berkorban demikian? Maka jawabannya boleh. Ya, walaupun ibadah orang kafir itu diterima oleh Allah, tapi korban yang disembelih walaupun di situ ada orang yang bukan non muslim ikut serta di dalam 7 jiwa tersebut, maka korban yang disembelih, sapi yang disembelih itu halal. Ya, dia dianggap adalah hewan kurban. Walaupun amalan orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya bagaimana kalau seandainya yang ikut itu tidak semuanya ingin berkorban. Dia ikut di dalam 7 jiwa itu tidak ingin berkorban, tapi hanya mengambil dagingnya aja. Ya, hendak mengambil daging, karena kalau nukar di musim haji larang daging. Kalau berkorban di masjid murah. Ya, dia menghitung. Ya, karena kadang-kadang sebagian masjid itu orang berkorban dikasihnya banyak. Yang berkorban dapat kercis ganal, kemudian plus dapat kercis yang halus. Pokoknya kercis halusnya kedah anak bagikan dengan fakir miskin, anak aja makannya. Karena dia ingin berkorban dengan daging, tidak ingin dia berkorban. Dia ikut serta, tidak ingin ibadah kurbannya, tapi dia ingin mengambil dagingnya. Boleh tidak diikut sertakan? Atau panitia mengatakan kada boleh hikam. Ya, hikam anak bawang sini keluar. Ya, boleh diikut sertakan mereka di dalam berkorban tersebut. Maka kata para ulama boleh. Di dalam 7 jiwa itu walaupun tidak semuanya niat berkorban, ada sebagian niatnya untuk dagingnya saja, tidak ingin berkorban, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, itu diperbolehkan. Kemudian juga kadang yang ikut serta di dalam 7 jiwa ini adalah orang yang berakikah. Ya, dia menggabungkan antara kurban dengan akikahnya. Boleh tidak dimasukkan di dalam 7 jiwa, di unta dan sapi dengan akikah? Pertama, ahlul ilm, kebanyakan ulama tidak membolehkan orang itu berakikah dengan selain kambing. Maka kalau ada orang berakikah dengan sapi atau dengan unta itu tidak boleh. Ya. Ustadz, ini lebih besar, lebih ganal. Bukan masalah lebih besar, lebih ganal. Tapi masalahnya sesuai enggak Anda dengan sunnah Nabi SAW. Maka Hafsah, ya, istri Nabi SAW, pernah ditanya. Beliau pernah berfatwa, orang yang berkorban dengan unta, kata beliau, dengan sapi tidak sah akikahnya. Ya, berakikah dengan unta dan sapi, kata beliau, tidak sah akikahnya. Maka kalau orang itu masuk di dalam 7 jiwa tersebut, di antaranya adalah berakikah, tidak boleh. Taib, bagaimana kalau seandainya pada seekor kambing
dia niatkan untuk berakikah sekaligus berkorban. Kebetulan anaknya lahir dekat-dekat bulan haji. Maka boleh tidak dia gabungkan antara akikah dengan kurbannya pada saat menyembelih kambing. Maka di sini khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang sangat kuat. Wallahu taala alam, pendapat yang saya condong adalah pendapat yang mengatakan tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena akikah itu adalah ibadah tersendiri. Ya, sedangkan kurban itu adalah ibadah tersendiri. Akikah adalah ibadah seseorang, ya, anak tersebutlah lahir di muka bumi. Adapun kurban ada berkaitan dengan diri kita. Sehingga ini ibadah yang berbeda dengan ibadah akikah. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan tidak digabungkan, ya. Dan itu yang lebih baik. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang bernazar? Dia misalnya, kalau anak saya keterima di sekolahan SD ITQ Imam Syafi'i, saya akan menyembelih seekor kambing bernazar. Dan alhamdulillah keterima. Kemudian kebetulan nih ada kurban. Sekalian saya gabungkan nazar saya dengan kurban. Boleh tidak? Tidak boleh. Ulama sepakat nazar itu tidak bisa digabungkan dengan kurban. Ya, maka nazar ini tidak bisa digabungkan dengan kurban. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang di sebagian masyarakat kita sapi itu, membeli seekor sapi itu dengan cara patungan atau arisan. Ya, cara arisan atau patungan. Ya, di masjid mengadakan arisan atau patungan, kemudian beli seekor sapi. Kadang yang ikut itu membeli seekor sapi itu lebih dari 7 orang. Misalnya di masjid, di desa, mereka tidak sanggup kalau 1 orang atau kalau 7 orang, tapi patungan sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya bisa membeli seekor sapi. Apakah sah kurbannya? Kalau ditanya sah kurbannya sah. Tetapi sapi itu milik siapa? Maka sapi itu hanya milik 7 orang. Tidak bisa lebih dimiliki oleh orang lain. Maka sapi itu hanya dimiliki oleh 7 orang. Maka yang lainnya tidak bisa ikut. Terus untuk apa saya nyumbang? Ya, untuk apa saya ikut patungan? Anda ikut patungan dalam rangka di sini membantu saja. Tetapi adalah itu hanya milik 7 orang yang disepakati. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga sering terjadi di masjid itu ketika beli sapi itu terjadi subsidi silang. Orang kalau beli sapi itu kadang-kadang yang mencari satu ukuran yang sama itu susah. Misalnya mencari 1 pikul semua itu susah. Kadang sebagian masjid itu dia subsidi silang. Ada sapinya dari 1 pikul, ada yang 90 kilo, ada yang 85 kilo, dan seterusnya. Ia beraneka ragam. Sehingga apa? Bisa dibagikan dagingnya lebih banyak. Kalau 1 pukul rata kadang-kadang susah, kadang di sini pedagang di sini murah, di sini pedagangnya mahal. Ya, sehingga kadang-kadang sebagian masjid itu subsidi silang. Boleh tidak subsidi silang di waktu seseorang melaksanakan ibadah kurban? Maka sebetulnya subsidi silang ini kalau melebihi budget itu tidak boleh. Contoh misalnya orang berkorban itu 3 juta rupiah per orang. Kemudian jumlahnya 7 orang. Kalau 7 orang berarti 21 juta. Ada sapi harga 1 pikul harganya 22 juta misalnya. Kemudian ada sapi yang beratnya 80 kilo, bobotnya harganya 18 juta misalnya. Maka 18 juta ini ya mensubsidi yang 22 juta ya, karena lebihan. Di situ ada keuntungan sekitar kurang lebih ya 2 juta. Ada kelebihan 2 juta. Nah, ini boleh tidak? Yang 18 juta ini, sapi yang harga 18 juta mensubsidi sapi yang harganya 22 juta. Jawabannya tidak boleh. Subsidi melebihi ya budget yang ditentukan tidak boleh. Maka kalau Anda patungan 3 juta 1 orangnya, maka harus sapi maksimal. Sapi tersebut dibelikan harus harganya 21 juta. Kalau lebih dari itu, maka panitia harus izin kepada sapi, misalnya ini sapi nomor 7 orang-orangnya, harus izin dengan orang tersebut. Ridha tidak mereka dikasih subsidi. Ya, dikasih subsidi. Karena pada asalnya orang itu berkorban, dia tidak ingin dibantu.
Ya, pada asalnya orang berkorban itu dengan uangnya sendiri. Dia tidak ridha kalau seandainya ada orang ikut serta di dalam hewan korbannya. Maka panitia itu harus izin ya dengan orang ini. Maka kalau dia membelikan lebih dari itu tidak boleh kecuali dengan izin. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang kurban yang dikorbankan tersebut ya, maka ada syarat ya, ketika seseorang itu berkorban ya, disunnahkan ya, setiap keluarga itu berkorban. Seorang berkorban di satu keluarga. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau berkorban untuk keluarga beliau. Nabi SAW mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kata Nabi SAW dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari Nabi Muhammad dan untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Maka di sini Nabi SAW beliau berkorban untuk keluarga beliau. Apakah sunnahnya berkorban itu satu kepala rumah tangga, cukup satu orang saja, diwakili oleh satu kepala rumah tangga, ataukah setiap di dalam rumah tangga itu yang mampu disuruh untuk berkorban? Maka jawabannya adalah pada zaman Nabi betul. Kebanyakan para sahabat itu mereka berkorban untuk satu rumah tangga itu hanya satu orang. Ya. Dan sisanya anak dan istrinya diikut sertakan di dalam pahala. Jadi dia berkorban atas nama satu orang, kemudian diikut sertakan anak dan istrinya di dalam pahala. Betul demikian. Tetapi kenapa mereka melakukan demikian? Karena pada masa Nabi SAW dan masa sahabat, pada saat itu kehidupan mereka sangat sederhana. Ya, kebanyakan sahabat itu dalam kondisi fakir, ya, dalam kondisi tidak mampu. Oleh karena itu mereka berkorban itu ya, satu keluarga itu satu orang kebanyakan mereka. Tetapi ya, pada zaman kita, bahkan pada zaman setelah sahabat ya, ketika diluaskan ya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang sebetulnya kalau dia memiliki kemampuan maka dia berkorban. Siapa saja yang memiliki kemampuan, baik itu seorang istri memiliki kemampuan untuk berkorban, istrinya punya banyak uang, suaminya punya banyak uang, maka masing-masing berkorban itu lebih baik. Karena korban itu adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Maka kalau sang istri punya uang banyak, suami punya uang banyak, maka masing-masing berkorban dengan uangnya. Tentu ini fatwa menyenangkan bagi kaum suami. Ya. Sedikit pengeluaran kata bapak-bapak ini. Ya, maka masing-masing berkorban dan itu yang terbaik. Apakah boleh seorang suami berkorban untuk istrinya? Boleh. Kalau suaminya kaya, kemudian dia berkorban masing-masing, anaknya dia berkorban 1 ekor kambing, istrinya dia berkorban 1 ekor kambing, kemudian untuk dirinya berkorban 1 ekor kambing, maka itu lebih baik ketimbang dia berkorban untuk dirinya kemudian diikutsertakan di dalam pahala. Karena semakin banyak hewan itu disembelih semakin bagus. Makanya para salaf, para ulama mengatakan kalau bisa orang itu berkorban masing-masing, maka berkorban masing-masing. Kalau tidak bisa, maka dia berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Siapa keluarga yang diikutsertakan di dalam pahala ini adalah keluarga yang menjadi tanggungannya. Kalau misalnya Anda di dalam satu rumah itu punya istri dan anak, ya, maka itu masukkan dalam pahala Anda. Atau di dalam satu rumah Anda juga ada ayah dan ibu Anda di dalam satu rumah. Ya, hidup dalam satu rumah, maka itu ikut sertakan dalam pahala. Kalau seandainya kita tidak mampu berkorban kecuali hanya satu ekor, maka ikut sertakan mereka di dalam pahala. Kemudian, kalau orang itu berkorban, maka ada keharusan orang yang berkorban tersebut. Apa keharusannya? Keharusannya orang berkorban tersebut, dia tidak boleh memotong kukunya, mengambil bagian dari tubuhnya kalau sudah masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Seperti yang disebutkan tadi dalam hadis Ummi Salamah, kata Nabi, "Idza dakhalatil asyr", jika masuk 10 awal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah satu di antara kalian ingin menyembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yamus min sya'rihi wa bashari syai'a. Janganlah dia mengambil sesuatu dari rambutnya dan kulitnya, sesuatu apapun juga. Maka orang yang berkorban tidak boleh dia memotong kuku, tidak boleh dia memotong kumisnya atau memotong
mencukur rambutnya tidak boleh. Kalau sudah masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Terus bagaimana dengan keluarga yang diikut sertakan dalam pahala? Keluarga yang diikut sertakan dalam pahala tidak termasuk. Keluarga yang diikut sertakan dalam pahala tidak termasuk dalam hadis ini. Di dalam hadis ini yang berkorban saja. Taib. Bagaimana kalau seandainya keluarga tersebut dibelikan oleh suaminya atas nama istrinya, misalnya suaminya beli kurban kemudian dikasihkan kepada istrinya, ini kurban engkau. Ya. Kemudian dia juga mengasihkan ke anaknya, ini kurban engkau nak. Ya. Abi ibu kurban sendiri. Taib. Siapa di sini yang dilarang untuk memotong kuku dan yang lainnya? Semuanya dilarang. Baik itu sang istri, anak, dan yang lainnya dilarang. Kenapa? Karena masing-masing punya hewan kurban. Walaupun itu dikasihkan dari seorang ayah uangnya. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak boleh ya mengorbankan atau berkorban seseorang yang bukan di bawah tanggungan kita tanpa izin dari dia. Contoh misalnya, saya punya pembantu misalnya. Kemudian saya berkorban untuk pembantu saya. Saya sumbang di masjid, ini untuk pembantu saya namanya Maryam. Ya, ini saya berkorban untuk dia. Ini untuk pembantu saya namanya Maryam. Boleh tidak? Demikian tidak boleh kecuali izin dengan orang tersebut. Kenapa? Karena pembantu itu bukan di bawah tanggungan tuannya. Maka dia izin, beritahu kepada pembantunya bahwasanya saya berkorban untuk Anda. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak mau, kada hendak berkorban, mengorbankan kenapa? Ulun sudah berkorban seekor onta di Arab sana misalnya. Maka bisa jadi ya, bisa jadi pembantunya kaya raya. Maka harus izin dengan orang tersebut. Karena ini disebut dengan tasarruf fuduli. Tidak boleh kita berkorban untuk orang yang tidak di bawah tanggungan kita tanpa kita minta izin kepadanya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berkorban, ya, maka di dalam Islam itu tidak ada batasan, ya, daging yang dia ambil. Maka afdalnya adalah daging itu ada yang dia makan dan ada yang dia bagikan. Apakah ada batasannya, Ustaz? Tidak ada batasannya. Boleh misalnya orang berkorban itu misalnya seekor kambing. Kambingnya beratnya 15 kilo misalnya. 14 kilo setengah dimakan sidin, setengah kilo aja dibagikan sidin misalnya. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi afdalnya ada yang dibagikan, ada yang dimakan. Ya. Dia memakan hewan kurban tersebut. Maka tidak ada batasannya. Taib, saya minta di masjid Imam Syafi'i saya berkorban kambing, Ustaz, dibarinya cuma 2 kilo aja. Itu hak panitia. Ya, kalau panitia sudah menentukan, maka kita mengikuti persyaratan mereka. Maka pada asalnya tidak ada batasan tertentu seseorang menyimpan daging. Ada hadis yang mengatakan tidak boleh disunnahkan, disuruh untuk menyimpan sepertiga. Maka ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Maka tidak ada batasannya sebetulnya. Yang dibagikan berapa, yang disimpan berapa, yang dimakan berapa, tidak ada batasannya. Maka bebas di dalam Islam. Tentu semakin Anda banyak berbagi, semakin itu lebih afdal. Kemudian juga boleh kita membagi daging kita ini, memberikan daging kita ini kepada orang non-muslim. Ya, boleh orang non-muslim itu menerima hewan pembagian daging kita. Ustadz, walaupun dia non-muslim, iya, walaupun dia non-muslim, apalagi Anda menginginkan orang tersebut masuk Islam, tentu ini lebih ditekankan lagi. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam penyembelihan hewan kurban, hendaknya kita itu berkurban di tempat kita. Di mana kita berada, disitulah kita berkorban. Maka kalau Anda berada di Banjarmasin, maka sunnahnya Anda berkorban di Banjarmasin. Ya, sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Taib, Ustadz, saya di waktu Idul Adha saya berada di kota Banjarmasin, tapi saya aslinya orang Jawa misalnya. Saya cuma tapi di sini saya bekerja di sini, kemudian Idul Adhanya di sini. Apakah saya lebih baik berkorban di tempat saya, di kampung saya, apa di tempat saya yang berasal? Maka afdalnya adalah di tempat Anda berada. Di mana Anda berada, disitulah Anda berkorban. Kemudian boleh tidak kita berkorban di luar negeri kita? Misalnya, ya Anda berkorban ya di luar negeri Anda. Boleh kalau seandainya di tempat Anda berada tidak memungkinkan seseorang itu berkorban. Contoh misalnya
Ada jamaah sini yang belajar misalnya di India. Pas hari raya Idul Adha, kada boleh menyembelih sapi di sana. Akhirnya ya dia minta telepon di sini, mah ulun hendak berkorban di Imam Syafi'i, ya menyembelih hewan. Boleh tidak? Boleh. Ya, di negara yang tidak bisa dia menyembelih korban, boleh dia pindahkan ke negara lain. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam berkurban Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria hewan yang boleh dikorbankan. Kata Nabi sallallahu di dalam hadis Jabir, la tadbahu di dalam hadis Bara ibn Azib, kata Nabi sallallahu la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih ya hewan binatang ternak tersebut kecuali dia sudah musinnah. Musinnah itu artinya sudah masuk kategori usia. Dan musinnah setiap hewan binatang ternak ini beda-beda. Onta berbeda usianya dengan sapi. Sapi berbeda usianya dengan kambing. Para ulama mengatakan musinnah pada onta itu ketika onta itu berusia 5 tahun. 5 tahun masuk pada tahun ke-6. Musinnah pada sapi ketika sapi itu berusia 2 tahun masuk pada tahun ketiga. Musinnah pada seekor kambing yaitu ketika kambing itu berusia 1 tahun masuk pada tahun kedua. Kemudian musinnah pada domba itu ketika domba itu berumur 6 bulan. Maka ini batasan sapi, kambing, onta yang boleh kita sembelih. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan syarat kambing, onta dan sapi itu boleh disembelih harus selamat dari aib, dari uyub, ya dari aib-aib yang dijelaskan di dalam syariat. Ada 4 aib kata Nabi SAW yang tidak boleh binatang itu dikorbankan. Disebutkan di dalam sebuah hadis kata Nabi arba'atun la tajuzu dohaya. 4 hal kata Nabi tidak boleh seseorang berkorban dengan binatang korban. Yang pertama kata beliau al-awra bayyin awruha, yaitu binatang atau hewan kurban tersebut yang picak betul-betul picak, tidak melihat. Kemudian kata Nabi SAW al-maridah bayyin marduha, dan binatang yang sakit, yang mana sakitnya itu betul-betul sakit sehingga bobot dagingnya itu turun drastis. Ya. Kemudian kata Nabi SAW al-arja bayyin dil'uha, dan binatangnya pincang betul-betul pincang kata Nabi SAW. Wal kathirah allati la tunqi, dan binatang yang sangat kurus bahkan tidak bisa diambil sumsum tulang belakangnya. Maka 4 jenis binatang ini atau 4 jenis aib ini tidak boleh seseorang menjadikan dia sebagai hewan yang dikorbankan. Adapun selain 4 jenis aib ini maka tidak mengapa. Para ulama mengatakan kalau 4 aib ini datang sebelum hewan itu disembelih maka tidak sah. Maka tidak sah. Terus bagaimana kalau seandainya aibnya itu datang tiba-tiba? Contoh, Masjid Imam Syafi'i beli sapi misalnya. Beli sapi 10 ekor sapi di dalam truk. Ya. Pas di dalam truk itu 9 ekor sapi diturunkan nyaman benar. Seikung kada mau diturunkan, pengarasan sapinya. Ya, diturunkan kada mau. Akhirnya ditarik agak keras ya. Tentu menarik ini dia juga tidak sengaja. Ketika ditarik ya agar dipaksa turun, sapinya meloncat patah kakinya. Taib. Sapi patah kaki ini tadi disebutkan di dalam hadis patah kaki tidak boleh dikorbankan. Nah, sekarang ketika menurunkan patah kaki sapinya. Taib. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh dikorbankan sapi semacam ini? Maka hal ini pernah ditanya. Saya bin Bas pernah ditanya tentang masalah ini. Ketika penyakit itu datang tiba-tiba tanpa sengaja. Ya. Tanpa sengaja. Sebelumnya tidak ada aib, tapi pas ketika mau disembelih ada aib. Apakah boleh dikorbankan? Boleh. Yang dilarang itu dari asal sudah berpenyakit. Tapi kalau ketika di waktu penyembelihan ternyata qadarullah kakinya patah misalnya, atau kelanakan ya bisukan mukuli batis sapi misalnya, ya pincang sapinya, maka apakah boleh dikorbankan? Boleh, tidak mengapa. Ya. Maka ini adalah
empat jenis penyakit ya yang sapi itu tidak boleh dikorbankan kalau dari awal. Kalau bukan dari awal, datang tiba-tiba sudah di tempat kita, maka insya Allah ya boleh dikorbankan. Maka selain dari 4 penyakit ini, maka boleh sapi itu dikorbankan. Kalau ada penyakit yang lain, contoh misalnya sapinya kada kau berdiri, ya. Kenapa kada kau berdiri? Kena asam urat misalnya. Ada sapi itu kena asam urat ya. Ya, enggak kada kau berdiri dia sapinya. Boleh tidak dia korbankan? Boleh. Dia bukan sapi yang pincang, maka boleh dia dikorbankan. Kemudian ada juga ya sapi, ya sebagian peternak itu biar sapinya gemuk itu dipotong ya ya dikebiri ya. Sapi itu dikebiri dan boleh tidak dijadikan sebagai korban. Maka boleh. Karena dia tidak termasuk aib yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang penting yang berkaitan dalam masalah udhiyah ini, kadang seseorang itu menitipkan hewan kurbannya di masjid. Dia jadikan pihak masjid itu sebagai perwakilan. Dan kadang sebahagian tempat itu kadang sapinya lapas ya. Kadang kambingnya dicuri orang dan semisalnya. Nah, kalau sapinya lapas misalnya tidak dapat ketemu lagi atau kambingnya dicuri orang, ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah harus mengganti panitia tersebut atau tidak? Maka kalau seandainya tanpa keteledoran, artinya kambingnya diikat, ya kada bertawakal misalnya, ya sapinya diikat bujur-bujur, ternyata lapas dan semisalnya, maka panitia itu tidak mengganti rugi. Ya, kalau seandainya lapas ya sudah. Ustadz, nih kebetulan sapi ulun nomor 7 sapinya lapas nih kayak apa? Ya sudah, kada rezeki pian untuk berkorban tahun ini. Ya, karena apa? Karena tidak dibebankan kepada orang yang diwakilkan itu mengganti. Kemudian, bagaimana kalau seandainya sapinya bunting? Kemudian melahirkan sapinya. Sebelum disembelih, sapinya bunting kemudian melahirkan. Nah, apakah anaknya itu milik siapa? Ya, mungkin sebagian panitia masjid, oh ini jatah kita sudah ini. Nah, kita yang pintar bercari sapinya ya. Taib. Maka kalau sapinya melahirkan, maka anaknya juga ikut sama ibunya dikorbankan. Ya, karena anak itu ikut sama ibunya, ya. Maka juga dikorbankan. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW dilarang ketika kita berkorban itu menjual daging korban. Baik itu orang yang berkorbannya ataukah panitia masjidnya yang diwakilkan. Maka tidak boleh dari hewan kurban itu jual belikan. Dagingnya, kulitnya, maka semuanya tidak boleh. Adapun orang yang menerima dari daging hewan kurban tersebut, dia bukan berkorban. Karena subhanallah Bapak Ibu, kadang sebagian orang itu saya lihat dia pintar. Ya, dia dapat kercis dari mana-mana. Ya, dari sini. Sehingga pada hari raya Idul Adha itu sidin bisi 30 kercis sidin serongan. Alahan orang berkorban, ya. Dapat sana kemari. Kemudian dia dapat daging yang begitu banyak. Ya, dia terima. Karena dia di rumahnya sederhana, tidak ada kulkas, tidak ada freezer dan semisalnya. Boleh tidak? Orang yang menerima daging ini dia jual dagingnya. Ya, mumpung ini dapat banyak, dimakan kada kawa, kalau ditinggalkan jadi rusak dia, ya. Boleh tidak dia jual beli? Boleh, tidak mengapa. Orang yang menerima daging boleh dia memperjualbelikan. Adapun orang yang berkorban tidak boleh dia memperjualbelikannya. Taib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada yang bertanya silahkan, ya. Kalau ada yang bertanya langsung tafadhal. Kalau tidak saya baca langsung dari kertas. Ya. Kami pernah melihat sendiri orang kafir berkurban 1 ekor, Ustaz. Bagaimana ini hewan kurbannya? Apa sah boleh dibagi? Iya. Memang waktu itu dibagi. Iya. Terus yang kedua masalah sapi tadi buta. Kalau butanya misalnya betul-betul tidak melihat tapi sebelah aja, apa bisa dikurbankan, Ustaz? Iya. Pertama, masalah orang kafir berkorban dengan seekor hewan seutuhnya, dia seekornya, maka tidak sah tentunya, bukan korban. Kenapa? Karena Allah tidak menerima
ibadah dari orang kafir, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya tidak sah. Bahkan ulama pun berselisih tentang masalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Ketika dia berkorban, diterima enggak kurbannya atau tidak? Ya, maka ini kembali kepada masalah hukum yang meninggalkan salat secara total. Ya. Adapun orang kafir semacam itu, maka dia tidak diterima hewan kurbannya. Taib. Yang buta, kalau buta itu tidak bisa dikorbankan. Picak tidak boleh, apalagi buta. Maka iya, aura itu artinya picak. Picak itu sebelah matanya tidak melihat, maka tidak bisa dikorbankan. Taib. Gini Ustaz, tanya Ustaz, apakah orang yang meninggal dunia boleh berkorban? Misalkan si A mempunyai orang tua, dia berkorban tahun ini untuk ayahnya, tahun berikutnya untuk ibunya. Apakah boleh Ustaz hukumnya? Iya. Terima kasih. Taib. Sebetulnya ini pembahasan yang ingin saya bahas, tapi waktu sempit tidak sempat saya membahasnya. Boleh tidak seseorang itu berkorban untuk orang yang meninggal? Maka pada dasarnya boleh kita mengikut sertakan orang meninggal di dalam kurban kita. Sebagaimana Nabi SAW mengikut sertakan keluarga beliau. Di antara keluarga Nabi itu ada yang sudah meninggal, yaitu Khadijah, istri beliau. Tapi Nabi katakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad dan keluarga Nabi. Di antara keluarga Nabi itu ada yang sudah meninggal. Istri beliau, anak-anak beliau. Maka mengikut sertakan orang meninggal itu dari sisi pahala. Jadi yang meninggalnya itu dikesertakan di dalam pahala, bukan orang meninggalnya. Terus bagaimana kalau seandainya orang meninggalnya berwasiat? Kalau aku meninggal, tolong ikan berkorban untuk aku. Nah, di sini dia berwasiat kurban asan dia tidak diikutsertakan pahala. Apakah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan? Khilaf fuqaha. Para fuqaha mengatakan kalau dia berwasiat demikian, maka boleh dilaksanakan berkurban itu khusus hanya untuk orang meninggal. Sebagian ulama tidak. Dia harus diikutsertakan dengan orang yang hidup. Kalau dia punya uangnya itu lebih baik disedekahkan dengan nilai udhiyah, dengan nilai hewan kurban tersebut. Ya, sebagian, dan ini pendapatnya Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya. Ya. Maka kalau dia berwasiat, maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Afdalnya adalah dia di uangnya itu disedekahkan dengan nilai udhiyah, nilai kurban tersebut. Misalnya harga kurban itu 3 juta. Maka kita bersedekah untuk dia dengan nilai 3 juta tersebut. Ya, ini pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat dari sisi pendalilan. Karena tidak ada contohnya Nabi SAW mengkhususkan berkorban untuk orang yang mati secara khusus sendirian. Yang ada dia diikut sertakan dengan orang yang masih hidup dari sisi pahala. Wallahu a'lam. Taib. Kita baca pertanyaan. Semoga Allah memberkahi ilmu, harta dan keluarga kita semua, serta menjaga pian para ulama dan pemerintah negara-negara kaum muslimin, amin. Ketika keluarga saya berkorban, belum mencantumkan nama saya di antara 7 nama pekorban. Apakah saya tetap mendapat pahalanya? Sedangkan saya sudah berkorban di tempat lain. Kalau seandainya pian ini ya, yang berkorban ini adalah orang terdekat pian yang menanggung kehidupan pian, maka tidak ada masalah kalau dia tidak izin, karena Anda di bawah tanggungannya. Tapi kalau seandainya Anda bukan di bawah tanggungannya, keluarga lain, misalnya saudara, ya, yang mana dia tidak menanggung kita, maka kalau dia berkorban tanpa sepengetahuan kita, maka ini tentu tidak boleh. Ini disebut dengan tasarruf fuduli. Ya, maka dia harus izin. Tapi kalau seandainya dia sepengetahuan kita, dia berkorban, kita izinkan, maka tidak mengapa. Anda dapat pahala, saudara Anda juga dapat pahala. Wallahu a'lam. Taib. Semoga pian keluarga serta seluruh jamaah beserta kru pengajian selalu dalam penjagaan Allah dan dalam keistiqomahan, amin. Ulun berkorban 1/7 sapi dan 1 ekor kambing. Apakah ini sudah mencukupi untuk keluarga ulun termasuk orang tua ulun? Sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Ya, boleh Anda ikut sertakan 1 kambing itu untuk semua. Walaupun ya para ulama sering membahas diikut sertakan pahala ini
dengan seekor kambing. Jadi yang bisa diikutsertakan pahala itu seekor kambing. Apakah sapi dan unta tidak bisa? Bisa juga. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya demikian. Apakah bisa seseorang mengikutsertakan pahala juga pada dia ikut serta di dalam tujuh jiwa di sapi dan unta? Kata beliau bisa. Ya, kata beliau bisa karena tidak ada bedanya kambing dengan sapi. Wallahu a'lam. Semoga Allah memperbaiki keadaan negara-negara kaum muslimin beserta pemerintahnya, amin. Jika saya memiliki hutang ratusan juta dan saya tetap memilih untuk berkorban, apakah saya tetap mendapat pahala? Saya berniat melunasi utang dengan mencicilnya setelah berkorban. Selama Anda punya keyakinan kira-kira mampu untuk membayar hutang tersebut, maka tidak ada masalah Anda berkorban. Yang bermasalah adalah kalau orang itu tidak mampu untuk membayar utangnya tapi dia berkorban. Ini keliru. Karena dia tidak mendahulukan yang wajib. Bayar utang itu wajib, bukan sunnah. Wajib hukumnya. Ya. Maka tidak ada ulama berpendapat bayar hutang itu hukumnya sunnah. Hukumnya wajib. Ya, maka ini sunnah aja kada apa-apa dibayar kada ada. Ya. Maka membayar hutang itu hukumnya wajib, harus dibayar. Maka wajib itu didahulukan daripada kita membayar hutang. Taib. Bismillah, ulun salah satu panitia ibadah kurban di salah satu masjid. Pada saat pembelian sapi kurban, pihak penjual memberi bonus cashback kepada panitia. Mohon nasihatnya bagaimana sikap ulun terhadap tersebut. Maka kalau saat ini dikasih cashback, maka uangnya itu digunakan untuk keperluan kurban. Ya, uangnya itu digunakan untuk keperluan kurban, bukan masuk kantong panitia kada. Maka itu uangnya digunakan untuk keperluan korban, ya, digunakan kemaslahatan korban, misalnya digunakan untuk memberi upah kepada orang yang menjagal, atau memberikan kantongan plastik misalnya yang butuh, atau memberikan membeli pisau dan semisalnya. Makanya berkaitan dengan maslahat korban. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika uang istri lebih lapang dari uang suami dan istri ingin berkorban? Apakah lebih baik uang tersebut diberikan ke suami dan suami yang berkorban? Ataukah istri berkorban atas nama dirinya sendiri? Ini ya suaminya hendak mengambil pahala istrinya. Taib. Abdulnya adalah seorang istri berkorban untuk dirinya, bukan untuk suaminya. Dan suaminya ikut serta di dalam pahala istrinya. Karena itu adalah uang istri. Itu adalah uang istri. Maka kalau ditanya mana yang lebih abdul bagi sang istri, abdulnya dia berkorban sendiri untuk dirinya sendiri. Karena kita itu juga butuh pahala. Nanti di hari kiamat kelak, laki masuk surga kada berbawaan non bini. Bini masuk surga juga tidak berbawaan dengan laki, ya. Karena setiap orang bertanggung jawab dengan amal salehnya. Maka kita butuh dengan amal saleh. Setiap kita butuh dengan amal saleh. Maka kalau ditanya mana lebih baik, maka istri berkorban untuk dirinya. Kalau dia punya uang lebih, dia juga memberikan uang untuk suaminya untuk berkorban. Tentu ini yang lebih baik kalau dia punya uang lebih. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pulan bernazar, jika rumah Pulan terjual, sebagian uangnya Pulan korbankan untuk 1 ekor sapi, berarti 7 jiwa. Namun jika rumah Pulan tidak terjual, Pulan berkorban seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 1 jiwa aja. Apakah boleh bernazar seperti itu, Ustaz? Boleh. Kalau sudah bernazar semacam ini harus dilaksanakan, kada boleh dibatalkan. Kalau di tengah-tengah jalan, nah harga sapi naik yang jadi memandang, kada. Kalau sudah berkorban semacam ini, bernazar semacam ini, karena karakteristik nazar itu tidak bisa dibatalkan. Orang kalau sudah bernazar tidak bisa dibatalkan walaupun tidak terjadi. Walaupun belum terjadi, maka tidak bisa dibatalkan. Itu seumur hidup nazar itu. Syukran katsiran. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan jamaah sekalian. Lebih utama mana antara berkorban dengan jenis sapi yang dagingnya lebih banyak atau kambing yang dagingnya sedikit, Ustaz? Maka ini tergantung. Para ulama mengatakan kalau seandainya sapinya itu kurang dari 7 jiwa, sebagian ulama dari kalangan Syafi'i, misalnya 1 ekor sapi itu 6 jiwa, itu kata mereka lebih utama daripada 1 ekor kambing. Tapi kalau seandainya sama, sapi itu 7 jiwa, kambing itu 1 ekor, sebagian ulama mengatakan ya kambing lebih utama karena istirak itu terakhir. Tetapi sekali lagi saya katakan, kadang kita juga melihat dari sisi maslahat yang lain. Sebagian orang kadang
di satu tempat itu tidak bisa makan daging kambing, tapi rata-rata orang bisa makan daging sapi. Jika punya hutang dengan orang tua, tapi anak ingin berkurban, Ustadz, bolehlah saya berkurban dengan sudah mendapat izin dari orang tua agar hutang saya ditunda? Boleh kalau orang tuanya menyuruh untuk memberikan tempo untuk kita menunda membayar hutangnya. Orang tua tuh kadang-kadang memberi hutang itu kesah-kesahnya aja, nanti di akhirnya dikasihkan. Biar anaknya membayar. Taib. Bolehlah ikut berkorban di luar negeri yang nominal harganya lebih murah. Ya boleh, tapi saya katakan tadi, afdalnya kita berkorban di tempat di mana kita berada dan di masyarakat kita lebih membutuhkan. Taib. Semoga Allah memberkahi pian, keluarga dan kita semua. Apakah boleh berkorban dengan kambing betina? Boleh. Yang penting jelas kambingnya. Taib. Semoga Allah memberikan keluarga kita semua hidayah dan taufik untuk menetapi sunnah sampai akhir hayat. Amin. Apa hukum berkorban atas nama anak saja untuk mewakili satu keluarga? Mengingat anak kecil lebih mudah untuk tidak memotong kuku, bulu dan rambut. Justru sebaliknya, anak kecil susah untuk diatur. Ya, anak kecil kadang-kadang ya dia motong dan semisalnya. Tapi boleh tidak? Boleh, enggak ada masalah. Kita berkorban untuk anak-anak kita, ya, untuk anak kita, maka walinya harus menjaga agar dia tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya ketika masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, apakah disunahkan kita menyaksikan hewan sembelihan kita itu kita saksikan? Syukran. Iya, disunahkan ya seseorang menyaksikan hewan sembelihannya, kemudian ketika disembelih disebut nama-nama orang yang berkorban tersebut, ya. Dan juga yang penjagalnya ketika menyembelih juga harus membaca bismillah. Ini diantara permasalahannya tadi yang tidak sempat saya bahas karena keterbatasan waktu. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik. Kalau cukup kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.